Kita santai-santai petang nih. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soralah haleluya. Soralah haleluya. Soralah haleluya. Haleluya. Oh, soralah haleluya. Oh, soralah haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soralah haleluya. Soralah haleluya. Oh, soralah haleluya. Haleluya. Oh, soralah haleluya. Soralah haleluya. Haleluya. Sekali lagi soralah haleluya. Soralah haleluya. Oh, soralah haleluya. Haleluya. Oh, soralah haleluya. Oh, soralah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya yang terakhir. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dan pada petang ini Tuhan, kami ingin bersuka cita Tuhan. Karena Engkau yang menyertai kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Gelora sukacita. Nyanyikan nana nana.
Thank you, dipersiapkan duduk. Haleluya. Terima kasih kepada tim pujian penyembahan. Tanpa membuang waktu, saya jemput Pastor bahwa akan berkongsi untuk kita pada petang ini. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Tes. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Seding. Tes, oke. Ini. Terkejut saya jumpa kawan lama saya, Pastor Charles. Puji Tuhan ya. Siapa kenal dia? Dia adik saya. Kita duduk sekampung, serumah, sebilik. Waktu saya kecil, waktu kita makan sama-sama, babi lemak dia curi dari saya. Sekarang kamu tahu kenapa saiz dia berbeza dengan saiz saya ya. Nasi curi, ikan curi, semua curi. Tinggal sikit saja. Puji Tuhan. Alright. Kita mau bisa ketawa ya. Janganlah serius. Okey. Leadership, kepimpinan. Kepimpinan itu satu tanggungjawab pada masa yang sama adalah satu kehormatan Tuhan yang bagi kita. Amin. Seorang pemimpin dikenali bukan apa yang dia berbual, bercakap, tapi apa yang dia ada. Ya. So, pemimpin mesti jadi tauladan, menjadi inspirasi, bukan perspirasi. Tahu perbezaan? We should inspire people, not perspire people. Alright? What type of leader do you look for? Apakah seorang pemimpin yang kamu mau ikut? Dalam hal gereja, seorang yang spiritual, seorang yang penuh iman, penuh Roh Kudus, atau seorang yang suka gosip. Okey, mari kita lihat Kisah Rasul 6 ya. Nah, nanti saya mau buka Q&A, soalan. Kamu boleh tanya banyak soalan. Okey. Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 4. Siapa tolong baca untuk saya? Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 4. Tes. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka abaikan dalam pelayanan sehari-hari. Okey. Jemaat masih bertumbuh. Makin bertambah. Itu problem ke, itu masalah ke, atau perkara yang baik? Gereja makin bertambah, murid-murid makin bertambah. Bermakna makin banyak masalah. Banyak cabaran. Okey? Ayat kedua. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Okey. 12 rasul, mereka yang leadership utama ya. Ada masalah di gereja. Selagi manusia ada, mesti ada masalah ya.
Kalau ada 20 orang di gereja, ada 20 masalah. Kalau ada 100 orang, ada 1000 masalah. Ada manusia mesti ada masalah. Alright, 12 rasul berkata, kita tidak harus melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Okey, ayat ketiga. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Sini ada 3 kelayakan untuk menjadi seorang pemimpin. Someone that is baik, terkenal baik. Bermakna dia punya testimoni, kesaksian baik. Dia orang integrasi, orang honest, orang yang baik. Ya. Kedua, penuh Roh Kudus. Wow. Penuh dengan Roh Kudus atau penuh dengan arak atau penuh dengan gosip atau penuh dengan apa? Penuh dengan Roh Kudus. Wow, luar biasa ya. Orang yang penuh dengan Roh Kudus bermakna orang yang selalu doa, selalu cari Tuhan. Ya. Yang ketiga, hikmat. Wah, itu penting, hikmat. Semua orang kata hikmat. 3 kualifikasi setiap pemimpin yang seharus di gereja. Pertama, orang yang mempunyai kesaksian yang baik. A good testimony. Kedua, orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang kuat dengan iman, orang yang kuat cari Tuhan, orang yang kuat doa. Yang ketiga, hikmat. Nah, mengapa hikmat itu penting sekali? Waktu Solomon jadi raja, satu malam dia dapat satu mimpi. Tuhan berkata, Tuhan nyatakan kepada Solomon, minta apa yang kamu mau. Apa dia minta? Hikmat ya. Wow, kenapa dia minta hikmat? Kenapa dia tidak minta kekayaan, tidak minta segala musuh supaya dimatikan? Dia minta hikmat. Wow, mengapa? Siapa mau? Dia masih muda, bagus. Siapa di sini sudah tua? Siapa di sini sudah 90? Muda dan tua itu umur ya. Kalau hal hikmat, orang yang 30, umur 30 mungkin lebih berhikmat dengan orang yang 90 seperti ahli politik di Malaysia. Hikmat itu berlain dari kebijaksanaan. Wisdom is different from intelligence. Atau dapat straight A's, atau dapat PhD first degree, honors degree. Itu intelligent, itu satu karunia yang Tuhan bagi untuk setiap certain person. Ya, setengah orang belajar senang saja, dapat straight A senang saja ya. Ada orang straight F. Siapa di sini suka matematik, ilmu hisab? Siapa di sini suka? Siapa di sini benci? Tak ada orang benci. Matematik itu satu mata pelajaran yang unik dan aneh. Ya, sama ada kamu suka atau benci. Saya suka. Satu problem, you nampak, you tahu solusinya. Kalau you tak tahu, you 3 hari. You tahu 3 minit. Betul tak? Kalau you tak tahu buat selesaikan masalah matematik, 3 hari pun tak selesai. 30 hari pun tak selesai. Betul tak? Itu matematik. Atau segala pelajaran. Ada orang Tuhan, setengah orang Tuhan bagi photographic memory.
fikiran yang luar biasa. Dia lihat satu kali dia sudah ingat, ya. Ada orang baca 10 kali baru ingat. Haleluya, itu saya. Lain orang, lain karunia. Apakah itu hikmat? Siapa boleh beritahu apakah itu hikmat? Bagi saya, definisi hikmat. Saya rasa perkara yang penting untuk setiap pemimpin supaya ada hikmat. Okey, siapa mau bagi saya definisi hikmat? Okey, pertama. Wisdom is the grace, the ability from God to make the right decision. Hikmat itu satu keupayaan, satu impartasi dari Tuhan, supaya kita dapat membuat keputusan yang betul dan tepat. Nah, dalam hidup kita atau dalam gereja atau dalam pelayanan kita, pasti kita mesti buat banyak keputusannya. Ada keputusan yang kita buat betul, tepat, diberkati. Ada keputusan yang salah, keputusan yang kamu buat salah dan bodoh. Ada banyak konsekuensi, ada banyak perkara yang buruk akan terjadi. Ya, misal, saya ada seorang anak rohani di Semenanjung. Dia dulu tinggal di Singapura, dia orang kaya sekali. Dia mengelilingi dunia, dia banyak harta, banyak kereta mewah. Tapi satu hari dia buat satu pelaburan investment yang salah. Dia jadi bankrupt. Hari ini dia masih bayar harga yang keputusan yang salah. Hari ini dia ambil taksi. Dulu dia orang yang kaya. Ya, sekarang dia kerja ambil taksi. Tengok, satu keputusan yang salah akan membawa konsekuensi, akan membawa tahun-tahun yang kamu akan menderita, ya. Betul tak? Ya. Keputusan seperti siapa yang kamu kahwin, keputusan membeli rumah, kereta, keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh masa atau pergi ke lain bandar, itu satu keputusan yang penting, ya. Ya, kita mesti ada hikmat dari Tuhan supaya kita buat keputusan yang betul, tepat dan bijak. Kedua, apakah itu hikmat? Hikmat itu satu keupayaan, satu impartasi, satu urapan memberi kamu dapat menyelesaikan segala masalah. Wisdom gives you the ability to solve problem. Now, hidup kita, pelayanan kita sebagai seorang pemimpin pasti ada banyak masalah. Siapa di sini ada masalah? Tiada orang ada masalah? Wah, aneh sekali. Pasti ada masalah. Masalah keuangan, masalah suami isteri, masalah anak-anak, masalah rumah tangga, masalah negara, masalah gereja. Mungkin ada masalah dengan media team, teknik. Ya. Banyak masalah disiplin, ada banyak perkara. Sebagai seorang pemimpin, kamu mesti ada hikmat untuk menyelesaikannya. Itu hikmat itu dari Tuhan. Yang ketiga, hikmat memberi kita anugerah keupayaan, satu urapan bagaimana komunikasi. How to communicate, when to speak, how to speak. Bagaimana bicara, cara mana bicara, itu penting.
Itu hikmat. Okey. Biar saya kongsikan ya. Dalam satu kebaktian saya panggil seorang wanita. Tuhan tunjukkan wanita ini, gadis ini, dia mulut banyak besar. Tahu mulut banyak besar. Suka gosip, suka nyek. Kamu pernah fikir mengapa Tuhan bagi 2 mata, 2 telinga, tetapi 1 mulut? Wah, puji Tuhan ya. 1 mulut sudah susah kan. Tuhan tunjukkan wanita ini ada masalah. Nah, bayangkan saya panggil dia berdiri dan saya kata, Tuhan kata kamu mulut banyak besar, kamu gosip banyak. Macam mana? Pasti gadis itu tidak akan menerima teguran dari Tuhan ya. Mungkin dia rasa saya yang cakap ini bukan Tuhan. Tapi apa yang saya sampaikan memang Tuhan bagi hikmat. Itu dari buku Yakobus. Yakobus berkata, slow to speak, quick to listen. Siapa pernah tahu Yakobus apa? Mari lihat Yakobus apa? Slow to speak. How do you say slow to speak? Perlahan, berucap, berkata, dan quick to listen. Now, artinya sama kan? Betul tak? If God say to you, slow to speak, perlahan mengucap, perlahan berkata, cepat dengar, berarti kamu banyak. Setiap hendak cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Hikmat. Hikmat itu penting sekali. Cara komunikasi. Nah, mungkin kamu ada kawan baik 20 tahun ya. Satu hari kamu ada selisih faham. Dan kamu jadi marah. Dan kamu kata-kata yang tidak patut kamu ucapkan. 20 tahun perhubungan yang baik dengan rakan mungkin dibinasakan dalam 2 minit. Ya, mengerti? Cara kamu mengucap penting. Mengapa seorang salesman berjaya dan salesman yang lain tidak berjaya? Mengapa seorang pastor berjaya dan seorang pastor lain tidak berapa berjaya? Cara kita mengucap. Kalau kita ada hikmat dari Tuhan ya, cara kita mengucap, kamu akan mendapat perkenan dari orang, perkenan dari Tuhan. Ya, itu penting sekali. So 3 perkara yang penting untuk setiap pemimpin. Penuh dengan Roh Kudus, orang yang baik, mempunyai kesaksian yang baik dan hikmat. Ayat keempat berkata, Kisah Rasul 6 ayat keempat berkata, Balik lagi. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan dalam pelayanan firman. dalam bahasa Inggris says, we will give ourselves to the word of God and prayers. Now, kadang-kadang terjemahan Alkitab tidak tepat ya. Kalau ikut bahasa Inggris. We will give ourselves to the word of God and prayer. Ini berarti setiap pemimpin pasti fokusnya firman Tuhan dan doa.
Setiap pemimpin harus cari Tuhan doa sekurang-kurang 1 jam 1 hari. 1 hari ada 24 jam ya. Kita pasti ada masa untuk makan, pasti ada masa untuk berbual, pasti ada masa untuk Facebook, Twitter, YouTube, TikTok. Pasti ada masa untuk beli makanan dan makan. Pasti ada masa untuk apa yang kita rasa penting. Betul tak? Adakah firman Tuhan dan doa itu penting? How effective we are as a leader depend on the word of God, how much time we invest in the word of God and prayer. Berapa efektif kita sebagai seorang pemimpin bergantung kepada 2 perkara yang penting, yaitu firman Tuhan dan doa. Yang saya sedih sekali, banyak negara dan banyak gereja, banyak pemimpin saya sudah bergaul dan bertemu. Kebanyakan orang pemimpin tidak tahu firman Tuhan. Ada orang yang terjemah untuk saya. Saya kata sesuatu firman Tuhan. Mereka tidak tahu di mana. Dia cari-cari. Waktu saya kata firman ini, ayat ini, buku ini, mereka tidak tahu. Mereka cari-cari. Malu kan? Kamu seorang pemimpin, seorang interpreter, kamu tidak tahu mana firman Tuhan, mana buku, mana ayat. Betul tak? Ya, so penting sekali. Kalau kamu mau jadi pemimpin yang efektif, kamu mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, itu penting sekali. Ya, perkara yang saya kongsikan ya. So pemimpin itu penting sebab kamu menjadi inspirasi dan tauladan. Bukan saja cakap-cakap ya. Cakap itu murah. Your life speaks louder than your words. Hidup kamu lebih, apa itu, how do you interpret that? Your life speaks louder than your word. Hidup kamu mencerminkan, mempamerkan lebih yang kamu berkata. Jangan jadi ahli politik tahu. Pemimpin gereja jangan seperti ahli politik. Ya, cakap saja, nyak, kosong kan? Kosong. Hidup mereka berbeza dengan apa yang dia cakap. Ya. Yang Tuhan tidak mau itu hipokrasi. Farisi, sedusi. Mereka kata sesuatu tapi hidup berlainan. Ya. Itu tidak bagus. Hidup kita dan perkataan kita mesti selaras. Kita mesti seirama. Must be the same, what we say and what we live. Ya. Satu hari seorang elder, seorang pemimpin pergi buat announcement. Ya, announcement is what? Pengumuman. Dia kata, Jumaat ini kita semua datang ke gereja, kita mesti cari Tuhan, doa. Semua orang datang ya. Jumaat ni jam 8 malam. Yeay. Jumaat datang 8 malam. Semua orang ada, tapi pemimpin yang membawa pengumuman tidak datang. Ini baik atau tidak baik? Kamu mendorong lain orang datang tapi sendiri tidak datang. Ini
Ini tidak bagus sebagai seorang pemimpin. Ya, perkataan dan hidup kamu tidak seimbang, tidak seirama, tidak sama, tidak bagus. Okey, baik. Saya mau buka untuk peluang tanya soalan. Kamu boleh tanya apa pun yang kamu ada. Kalau pemimpinan di gereja, to be a leader in church is to serve, not to be seen. Okay, I just make a very interesting statement. Leadership in the church is not to be seen. Leadership in the church is to serve. Banyak orang suka datang sini. Suka, kenapa? Muka ya di kamera, semua orang lihat kamu bagus kan? Tak ada orang mau pergi duduk kan? Semua orang mau pergi di pentas. Itu leadership. Tetapi lebih dari pergi ke pentas, kamu sebagai pemimpin di gereja adalah untuk melayani. That is the main important. Why do you want to be leader? Mengapa kamu mau seorang pemimpin di gereja? Supaya dapat kuasa, dapat otoritas, dapat buat keputusan, atau mengikut Tuhan Yesus. Leadership, pimpinan itu adalah untuk melayani. Not to take advantage, but to serve. Okey, soalan. Hello. Okay, hello Pastor. Saya Roland. Okay, ada dua soalan yang saya ingin tanya kepada Pastor lah ya. Yang pertama, macam mana kita tahu bahwa keputusan yang kita buat hari ini adalah tepat ataupun betul? Okay. Dan yang kedua, untuk menjadi leaders, macam mana kita untuk sustain bahawa kita leaders pada hari ini dan juga akan leaders untuk pada masa akan datang. Maksudnya kita tetap kuat. Itu maksud saya, Pastor. Thank you. Okay. In other words, long-term leadership. Okay. Pertama, soalan bagus. Bagaimana kamu tahu keputusan yang kamu buat itu tepat atau baik? Okay. Pertama, segala keputusan yang kita buat mesti mengikut ajaran firman Tuhan. Ya? Okey. Kalau kamu kerja seorang polis di Malaysia, ini misalan yang benar punya. Ya? Kamu kerja seorang polis, ya? Di pejabat polis kamu ada itu apa itu? Bukan itu untuk letak itu letterbox. And then kamu pergi ambil itu surat, ambil apa-apa. Satu hari kamu pergi ada angpau. Tiap-tiap minggu ada angpau. Saya puji Tuhan. Wah, berkat Tuhan jatuh. Haleluya. Keputusan kamu ambil angpau itu betul atau tidak? Sensitif kan? Saya seorang kawan baik, dia kerja sebagai jurutera di satu tempat, satu kota. Waktu tahun baru Cina, dia dapat hempah dan dia dapat angpau 10,000, 20,000. Keputusan untuk ambil hamper dan angpau itu betul atau tidak? Itu terpulang. Saya tidak akan jawab soalan. Pertama, segala keputusan yang kita ambil, kita harus mengikut firman Tuhan. Right? Okey, kamu sudah kahwin. Adakah betul kamu kahwin isteri kedua?
Atau ceraikan isteri pertama, kahwin isteri kedua? Ini pertama, keputusan yang kita ambil, kita harus periksa dengan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan mengajar? Ya? Okey. Mungkin kamu jual rumah. Keputusan untuk jual rumah, ya. Seorang pembeli sudah janji, sudah janji 550,000. Okey, sudah janji, ya. Walaupun belum sign lagi, ya. Dia sudah bayar 10%, dia sudah janji 550, ya. Lepas kamu janji dengan pembeli pertama, pembeli kedua sekarang offer 600. So you cakap dengan, you telefon pembeli satu, sorry, saya tak mau jual kamu. Sebab kamu mau jual pembeli yang kedua. Mengapa? 600. Adakah keputusan yang kamu buat itu betul atau tidak? Adakah keputusan yang buat itu menghiburkan hati Yesus? Membawa kesukaan kepada hati Tuhan? Alright, okay. Ada banyak keputusan yang kita buat. Pertama, ada ikut firman. Kedua, ikut hati nurani. Hati apa? Your conscience, hati nurani. Kamu akan memberitahu betul atau tidak. Okay. Kamu speeding. Mungkin tidak di Kuching lah, di Semenanjung lah, kamu speeding. Polis encik, kamu speeding 110 km sudah cepat, kamu bawa kereta 130. Apa macam? Dia tanya awak tahu, polis tanya apa macam? IC, ambil IC. Dia bagi kamu peluang untuk fikir tahu. Dia pergi, dia keliling kereta kamu. Aneh ya, ini polis, dia keliling. Kamu bukan polis kan? Keliling kereta. Bagi kamu fikir. Dia kata, you bayar sekarang RM100, you bayar RM300. Ya, mana you pilih lah, you pilih. Apakah keputusan kamu buat, Roland? Jangan beritahu. We do not know the decision we made until we are tempted. Banyak kali kita tidak tahu apa keputusan yang kita akan buat waktu kita dicuba. Kalau kita cuba, when we are tested. So, integrity is one of the ways. The wisdom of God, the integrity, the word of God. Some things you don't know. For example, sesuatu yang kamu tidak tahu. Okay, mungkin kamu rasa hati kamu mau migrate to Australia. Kamu mau pindah. Bye-bye, tak suka Malaysia, tak suka Sarawak. Kamu mau pergi Australia. Yeay. Pada tahun yang lalu, saya ingin migrate. How do you say migrate? Berhijrah ke Kanada. Adakah keputusan ini betul atau tidak? Itu kamu mesti cari Tuhan. Kamu rasa keamanan, kamu dapat konfirmasi. Ya, ada banyak perkara. Satu poin yang penting, Proverbs Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Proverbs 3, 5-6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean upon your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Mari kita lihat bahasa Amsal
3 ayat 5 dan 6. Amsal, Proverbs. Okay, siapa ada cepat? Just read it. Sekarang ada gadget, banyak cepat. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Meluruskan, memimpin jalanmu mungkin lebih tepat dari luruskan. Direct your path, memimpin jalanmu. So there's something called divine guidance. Itu pimpinan Roh Kudus atas hidupku dalam semua keputusan yang kita ambil. Kamu cari Tuhan, kamu minta hikmat dan banyak keputusan yang kita buat sehari-hari, setahun-tahun itu penting sekali ya. Satu lagi aspek buat keputusan yang baik adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin kamu ya. Saya mau buat satu perbezaan God's idea versus good idea. Apakah perbezaan idea bagus dengan idea Tuhan? Right? Let me give you one example. 2 Samuel 7, Raja Daud, dia kata, saya mau buat rumah untuk Tuhan, bait Allah. The tabernacle is outside, it's just a tent. Satu kemah saja dulu ya, tabernacle Musa, just a tent ya. So hati Daud berkata, how can, macam mana Tuhan tinggal di satu kemah? Biar saya dirikan dia satu rumah yang cantik. Adakah keputusan Daud itu baik atau tidak baik? Is his decision to build God a house a godly? Bagus? Okay, for example, you want to build God a house. You want to buy a new building for God. Is it good? It's good. It's godly. Itu baik, itu godly. Yeah? But is it God's idea? Adakah itu idea datang dari Tuhan atau datang dari hati sendiri? Nabi Nathan kata, kamu buatlah apa kedudukan hati kamu. Malam itu Nabi balik rumah, Tuhan kata, ini bukan kehendak saya. Ini bukan idea saya. Saya sudah pilih anak Daud, Solomon, untuk mendirikan rumah Tuhan, bukan Daud. Walaupun idea itu bagus, while the idea was good and godly, but it was not God. Ya, so dalam kepimpinan hidup kita dan jadi seorang Kristian, hidup kita sebagai seorang Kristian, kita selalu mesti membedakan apa yang baik, apa yang dari Tuhan. We have to differentiate what is good and what is God. Good idea does not mean God's idea. Even godly idea does not mean God's idea. I give you a common example. Biasa saya beri contoh yang biasa berlaku di gereja-gereja. Banyak pastor
waktu gereja tumbuh dan bertambah, mesti mau beli atau mendirikan satu bangunan yang besar. Itu satu keputusan baik, but is it God? I cannot answer. The pastor himself have to answer. Is it God? Adakah ini Tuhan atau bukan Tuhan? Adakah keputusan itu betul, tepat atau tidak? Kadang-kadang kita tidak tahu. Apa yang penting is, if God asks you to build the new church, jika Tuhan yang suruh kamu, dan itu idea datang dari Tuhan, Tuhan akan sediakan segala dana. Kamu tidak stres, kamu tidak cuci kereta, jual kuih-kuih, lari maraton untuk mendapat dana. Itu pendapat saya ya. Faham? Kalau Tuhan suruh kamu buat sesuatu, beli rumah, dirikan gereja, Tuhan pasti sediakan dananya. Tetapi kalau ini impian sendiri, kerinduan hati sendiri, bukan Tuhan, kamu sendiri bayarlah. Cuci kereta, jual kuih, buat maraton, potong rumput, potong rambut, pergilah. Okey, biar saya kongsikan satu kesaksian. Dulu 20 tahun yang lalu saya beli 2 rumah, 2 semedi 3 tingkat. Satu rumah untuk tinggal, satu rumah yang sebelah untuk jadi office pelayanan kita. Office ya. Saya kata Tuhan, rumah saya tinggal. Ini office saya beli untuk Tuhan ya. Dan saya rasa Tuhan yang memimpin saya dan isteri saya beli ini 2 rumah kembar ya. Itu cerita panjang. Macam mana saya tahu? Itu rumah yang sebelah untuk ministry, untuk pelayanan, saya tidak ambil pinjaman dari bank. Saya percaya kalau ini betul projek dari Tuhan, Tuhan akan sediakan segala dana. Cerita dia panjang ya. Saya tidak ambil loan, saya tidak ambil pinjaman bank. Setiap dana yang saya perlukan, Tuhan sediakan dengan secara yang luar biasa, secara supernatural, secara ajaib. Ini keputusan dari Tuhan, keputusan yang betul. Okey. Kesaksian kedua. Saya sudah 37 tahun melayani Tuhan sepenuh masa. Tuhan sudah buka jalan untuk saya pergi ke 60 buah negara. Tadi saya kongsikan dengan Joshua. Isteri saya mengelilingi dunia dengan saya selama 34 tahun, anak saya 17 tahun. Waktu anak saya 17 tahun, dia sudah pergi 17 negara. Siapa di sini 17 tahun pergi 17 negara? Itu luar biasa. Bayangkan tambang tiket 3 orang mengelilingi dunia. Afrika, Europe, Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, Asia. 60 negara. Luar biasa kan? Nah, ini bukan idea saya pergi mengelilingi dunia ya. Ini panggilan Tuhan. Ini keputusan yang saya ambil melayani Tuhan, dan saya tidak tahu Tuhan akan buka jalan untuk pergi sini sana. Sebelum saya datang petang ini, saya terima satu WhatsApp dari sebuah gereja besar di Indonesia, 20,000 jemaat. Dia undang saya bulan Mei pergi melayani. Puji Tuhan.
Haleluya. So, keputusan dari Tuhan pasti ada dana dari Tuhan. Keputusan yang tepat, keputusan yang dipimpin oleh Roh Kudus, pasti ada berhasil, ada buah yang baik. Nah, itu. Ya. Kadang-kadang kita tidak tahu. Itu masa kamu cari Tuhan, kamu minta hikmat dari Tuhan, kamu minta Roh Kudus, kamu menjadi penolong, memimpin, menuntut saya supaya saya berjalan di jalan yang benar dan betul dan diberkati. Ya. Segala idea datang dari Tuhan sudah diberkati. Kamu tidak payah doa Tuhan berkati, sudah diberkati sebab itu asal dari Tuhan, ya. Everything that God ordained and initiate and God's idea is already blessed. So when you walk into God's way, God's idea is automatically blessed. Misal kedua, God's idea and good idea. Abraham and Sarah, Kejadian 16. Abraham and Sarah sudah tunggu banyak tahun, tak ada anak. So Sarah kata, Hagar pembantu rumah saya. Jadi surrogate mother. Pergi malam dengan Hagar dan dapat anak melalui Hagar. Haleluya. Good idea. But not God's idea. Habis Ishmael dilahirkan, betul tak? Mereka tidak tunggu masa Tuhan supaya Isaac dilahirkan. Sebab banyak tahun kemudian Isaac dilahirkan. Isaac itu God's idea, Ishmael itu good idea, man's idea. Perbezaan? Ya. Isaac itu lahir dari roh Tuhan, dari segi rohani. Ishmael lahir dari daging. Ishmael is born of the flesh, Isaac is born of the spirit. Good idea, God's idea. Ishmael bawa banyak masalah till today, right? The Ishmaelic line, that's where the other religion started. Dari keturunan Ishmael itu satu agama yang dilahirkan. You tahu apa yang saya katakan? Isaac line, keturunan Isaac diberkati. Sebab itu keturunan yang Tuhan, itu idea Tuhan. Yang, ya. So, good idea versus God's idea. Okay, soalan yang kedua. What's your second question? Term leadership. Huh? Long term leadership lah, Pastor. Integrity, humility, purity. If you want to have a long-time relationship, long-time serving God, you must have integrity, purity, humility. Rendah hati, kemurnian, dan integrity. Jujur. Jujur dalam perhubungan, jujur dalam segala yang kamu buat, rendah hati. Waktu kamu rendah hati, Tuhan angkat. Kamu sombong, Tuhan rendah. Simple. Purity, humility, integrity. Okay, next question. Oke, saya tanya, saya punya soalan. Bagaimana kita berurusan dengan ini leadership and emosi? Yeah. How do How you to differentiate? how to deal with emotion and leadership? Okay.
Very good question. Itu soalan baik. Saya seorang pastor. Saya suka A. Ya. A dan B, satu orang akan dipilih jadi pemimpin. Ya. Saya suka A, saya ada emosi dengan A. A tidak layak, B layak. Mengikut Kisah Rasul 6 yang kita baca ya. Sebab emosi kamu sebagai pastor, kamu suka A sebab A selalu belanja makan. Misal lah. Tapi ikut hikmat dan adil, kami harus pilih B sebab B layak. Kalau kamu ikut emosi kamu suka B. A. Seharusnya kamu pasti pilih B. Kalau ikut emosi kamu pilih A. Kalau ikut pimpinan yang seharusnya Roh Kudus dan kebijaksanaan dan hikmat, kamu harus pilih B. Itu emosi itu paling penting ya. Banyak kali emosi memain peranan yang besar dalam keputusan kita. Contoh, emosi marah, anger. Emosi offense, kena luka. Okey, contoh. Kamu pergi kerja office ya. Mungkin kamu buat sedikit silap. Manager panggil kamu pergi dia punya office. Dan manager kata kamu buat silap ini, kamu tidak harus, dan dia tegur kamu, dia correct kamu. Kamu rasa terluka. Ya? Kamu tulis surat letak jawatan. So kamu buat keputusan ikut emosi. Okey, letak jawatan 24 jam. Besok tak mau datang lagi. Itu ikut emosi. Tetapi kamu tidak tahu sekarang mau cari kerja susah. 6 bulan, 1 tahun kamu tak ada kerja. Baru kamu rasa. Itu satu keputusan mengikut emosi. Bukan mengikut hikmat. Betul. Manager tidak fire you. He didn't fire you. He just correct you for the mistake. Yeah? So you took it personal. Kamu buat secara peribadi. Kamu terluka. Kamu buat keputusan mengikut offense, luka dalam hati. Ya, banyak orang, setiap orang, ini satu cobaan. This is a test, a temptation for all of us because we are also emotional being. Biasa saya kata satu kata hikmat. Emosi kamu tidak boleh percaya. Emosi boleh naik, boleh turun dalam satu hari. Hari ini kamu marah, pergi tidur. Besok kamu lain orang. Dan kamu akan, you will regret. Kamu akan regret, menyesal. Waktu kamu marah, kamu kata-kata yang kamu tidak patut kata. Seorang suami baru WhatsApp saya. Dia kata, kita balik Chinese New Year, tahun baru, rumah. Ya, di lain tempat, rumah isteri dia. Ya, ibu bapa isteri dia. Dalam satu keadaan yang ada tension. Anak perempuannya umur 14 tahun. 14 tahun ya. Ibunya rasa banyak marah. Terus pum, dia punya muka dia. Dia nangis. Dia pergi bilik, dia tak mau makan. Tengah hari tak mau makan malam. Now, ada cara yang betul untuk disiplin anak, ada cara yang salah. Ya, ibu disiplin anaknya cara yang salah. Dia disiplin mengikut emosi.
Emosi itu banyak bahaya. Siapa di sini bapa ibu? Kamu pernah disiplin anak mengikut emosi? Pasti ada. Saya pun ada. Legar ya. Pasti pun ada. Ya. Emosi ini kamu tak boleh percaya. Emosi banyak masalah kalau kamu buat keputusan ikut emosi. Ya. Kamu rasa putus asa, kamu mau bunuh diri. Kamu tak mau datang lagi melayan Tuhan. Emosi itu banyak bahaya ya. Kamu tidak harus buat keputusan mengikut emosi. Biar sesuatu yang penting kamu tak mau buat keputusan setermata. Tunggu masa. Satu keputusan yang penting seperti perkahwinan, beli rumah, buat keputusan yang penting itu jangan terus saja beli kereta, terus saja, ya. Do your homework, cari knowledge, mungkin beli kereta. Banyak orang muda suka beli kereta ya. Sudah kerja pertama kali beli kereta, keputusan yang tidak bijak. Apa keputusan yang bijak? Waktu kerja simpan wang beli rumah. Priority yang paling penting, beli rumah, jangan sewa kalau boleh. Okay. So emosi plays an important part. Emosi memainkan peranan yang penting dalam hidup kita. Kita mesti jaga ya. Mesti jaga. Ada banyak orang, waktu dia gembira, dia emosi bagus. Dia kata, Pastor, saya mau support, saya mau dukung kamu punya ministry tahu. Tiap-tiap bulan saya mau bagi RM100. Bagus. Betul. Ada seorang hamba Tuhan, dia suka saya punya pelayanan. Dia kata, tiap-tiap bulan saya mau bagi kamu RM100. Saya sudah tunggu 30 tahun. RM1 saya pun belum nampak. Pastor Chu selalu kata, talk is cheap. Apa yang kamu cakap banyak murah. Itu tidak bagus. Tuhan Yesus kata, biar let your yes be yes and your no be no. Anything else is from the evil one. Biar, how do you translate that verse? Let your yes be yes, let your no be no. Anything else is from the evil one. In other words, when you are not honest with your word, you are a liar. And who is a liar? The devil is a liar. Mengerti? You see, your words have power. You must honor what you say. Did Jesus say, speak to the mountain and the mountain will be removed? Adakah Tuhan berkata, kamu berkata kepada gunung ini, beranjak. Beranjak, is it? But nothing happened. Mengapa? Sebab kamu tidak ada integriti dalam mulut kamu. Kamu kata ya tapi tidak. Kamu janji tapi tidak lakukan apa yang kamu janji. Kamu pembohong sendiri. Ya? Sekarang kamu berkata kepada gunung untuk beranjak. Gunung pun ketawa. Kamu penipu. Kamu tidak lakukan apa yang kamu katakan. Mengapa saya percaya kamu? Dapat? Itu satu wahyu yang penting. Banyak Kristian tidak diberkati sebab mereka tidak honor their word. Mereka tidak melakukan apa yang mereka janji.
Dalam buku Ecclesiastes, pengkobar. Perkataan kita seperti bernazar. When we promise something, we are actually saying something, a pledge, a promise. Bernazar. That is a very strong word. Itu satu perkara yang serius di mata Tuhan, ya. Ya. Kamu berkata, saya mau bagi kamu RM100 setiap bulan mendukung pelayanan kamu. Itu bermakna kamu bernazar. Betul tak? You make a promise. And then you don't fulfill. Kamu bernazar dan kamu tidak lakukan apa yang kamu bernazar. Banyak Kristian tidak diberkati. Itu satu sebab-sebab. Ya. Dulu dalam pelayanan saya, dalam conference saya pernah, do you know what is faith pledge? Janji iman. Kamu ada buat janji iman tak? Okay, ada setengah gereja, ya, ada janji iman untuk bangunan apa-apa, ya. Dalam 1 tahun saya ada banyak orang yang mengikut conference kita. Saya beri peluang dan ada yang datang untuk prophetic training school, ya, sekolah profetik yang saya ajar. So satu hari saya kata, okay, siapa di sini mau buat janji iman untuk ministry saya, ya? Tak ada paksa, kamu rasa mau tak apa. Mungkin janji iman 1 kali, one time, atau tiap bulan atau setiap 6 bulan itu terpulang, ya. So saya bagi mereka dan saya bagi mereka sebuah kertas. Tulislah, ya, supaya saya tahu. Saya kata tak mau tulis nama, hanya kertas berapa dan setiap bulan atau sekali atau 1 tahun, ya, itu saja. Lepas itu saya collect, ambil semua. So ada orang janji RM50, RM100, ada orang janji 1 kali RM500. Banyak bagus. 1 tahun kemudian saya dapati hanya 30% yang janji lakukan. 70% mereka yang janji atau bernazar tidak lakukan. Saya tidak panggil mereka, saya tidak buat apa-apa. Itu pertama kali dan akhir kali saya buat. Mengapa? Saya tidak mau Kristian berdosa. Kamu janji, kamu tidak lakukan. Adakah ini dosa atau tidak? Adakah ini tipu atau tidak? Tolong baca pengkobar. Pengkobar. Saya ingat bab 4 yang mengenai hal bernazar. Okey, kamu boleh pulang dan baca. Sekarang pertanyaan. Siapa lagi ada lagi pertanyaan? Saya ingat bab 3 atau bab 4 Ecclesiastes 4. Ya. Bab 4 atau 5 pengkobar. Okey, apa soalan lain? 5-4, ya? Okey. Ya, siapa ada lagi soalan? Jangan malu tanya. Shalom Pastor. Shalom. Nak tanya, whether leadership, work related leadership dengan ministry leadership ada two of the same ataupun distinguished? Oh, banyak berbeza. Kerajaan Tuhan Yesus, pembinaan leadership itu melayani. Leadership is to serve. Whereas leadership in the world, kepimpinan di dunia, leadership is to lord.
the people. Leadership is taking advantage to lord. Leadership in the world is to fulfill their desire, their motives, like the politicians. Whereas in God's kingdom, leadership is to serve. The motivasi untuk pimpinan adalah untuk melayani. Motivasi di luar kerajaan Tuhan di duniawi adalah untuk motif sendiri, untuk lord over the people. How do you say lord over the people? Menguasai. Mengguna orang untuk sendiri, untuk kebaikan sendiri. Use people. Leadership in the world basically is to use people to serve their motives, their purpose, right? They make use of the people who are down there. But leadership in God's kingdom in the church is to serve. That's why I said just now, leadership to come out here is to serve or to be seen. Ada kamu jadi seorang pemimpin untuk melayani Tuhan atau untuk menunjukkan karunia kamu, talenta kamu menyanyi atau apa-apa motif. Ya. A lot of difference. Ya, soalan. Okay, shalom, Pastor. Yeah. I have a question on leadership in parenting. So, as parents, father and mother, how do we actually inculcate leadership, in our children? Yeah. Okay, thank you. Very good question. Answer is leadership by example. Your children will follow what you do, not what you say. I repeat, children will follow what you do, not what you say. Unless what you say corresponds with what you do. Okay? Contoh, seorang bapa, dia cakap sama anak, anak jangan rokok, nanti kamu sudah besar, jangan rokok, rokok tak ada baik. Tengok bapa, tengok, rokok tak ada baik kan? Tengok, batuk nanti paru-paru semua ada kanser. Jangan, besar punya jangan rokok. Kamu percaya anak itu akan ikut atau tidak? Tidak. Bapa kata jangan rokok, tapi dia sendiri macam mana mengajar anak? Kamu doa, anak lihat dia ikut. Kamu tengok TV, anak lihat, anak pergi doa. Okey, jangan duduk sini, pergi bilik doa. Kamu duduk di depan tengok TV. They follow by example. Waktu anak saya masih kecil, saya pun terkejut. Cara saya jalan dia pun ikut cara saya jalan tahu. Sekarang, anak saya, dia baru umur 25 tahun. Banyak muda ya. Masih single, siapa ada anak perempuan yang masih single? Okey. Dia baru 25 tahun. Ya. Dia seorang peguam. Dan Tuhan buka banyak tempat dan gereja untuk dia khotbah. Saya dengar dia khotbah. Ini macam khotbah saya. Satu hari di tempat mereka tanya dia seorang muda tapi banyak pintar. Seorang tanya dia, berapa tahun kamu pergi sekolah teologi, sekolah Alkitab? Anak saya kata 17 tahun. 17 tahun anak saya ikut saya dan isteri pergi mengelilingi dunia. Bukan
Bukan tengok-tengok tempat, tapi di gereja, di conference, di seminar. Anak saya duduk di depan, kita mengajar mereka. Isteri saya kata, kamu boleh melatih anjing dan kucing. Kenapa kamu tidak boleh melatih manusia? Wah, itu wahyu besar ya. You can train dogs and cats. How can you cannot train human being? Kenapa anak kecil tak boleh duduk depan? Anak saya duduk depan. Mau tak mau duduk depan. Itu SOP kita di rumah. Tak ada. No negotiation. It's all about training. Because we parents, kita beri contoh, dia ikut. Kita duduk depan kan, kita pastor, ya, kita puasa, kita doa tiap-tiap pagi 6 kita keluarga doa, baca firman Tuhan sama-sama. Waktu dia pergi universiti di Amerika, dia panggil kita WhatsApp tiap-tiap hari. Sama juga kita doa, kita baca Alkitab. Itu satu disiplin yang kita buat di rumah. You see, kamu mengajar anak mengikut cara kamu hidup. Ya. Kamu penuh hikmat, dia ikut. Sekarang saya dengar khabar anak saya pun terkejut, itu macam bapak dia ya. Cara dia, misalan dia. Dan apa yang dia jawab betul, 17 tahun dia sekolah Alkitab. Betul. So, soalan kamu mengajar bukan cakap, tegur, marah, teriak, tapi cara kita hidup. Oke, misalnya, di rumah saya, kita tidak minum minuman botol. Tak ada Coke, tak ada minuman botol. Tak ada makanan tin. Kenapa? Itu tak sehat. Coke banyak gula, banyak kafein, banyak perasa. Bagus untuk cuci toilet. Kesihatan penting untuk saya dan keluarga saya. Kita tidak minum jus yang berbotol. Saya buat sendiri, fresh. Banyak masa, banyak wang, tapi manfaat. Tengok muda. So, I cultivate the habit in the family, eat healthy, drink healthy. Waktu sekarang 25 tahun anak saya, dia lebih healthy dari saya. Dia lebih conscious mengenai gula. Dia lihat saya minum Milo. Dia cakap, Dad, jangan minum Milo. Banyak sugar, banyak gula, content sugar. Saya minum Milo. Minum Milo jadi kuat dan sehat. Sugar, white sugar is very bad for health. White sugar is the cause of cancer. Many of us are addicted to sugar. Banyak orang ketagih gula dan garam. Garam will make your blood pressure goes high. Sekarang banyak orang diabetik, banyak orang darah tinggi. Kenapa? Gula dan garam terlampau banyak. Sekarang saya minum kopi kosong gula, tak ada gula. Sukar, tapi satu disiplin. Satu disiplin. If you cut down your sugar and your salt, don't take junk food. Okay, apakah perkara yang sehat? Apakah benda yang sehat? Segala yang Tuhan cipta asli. Salad, cucumber, tomato, buah-buahan, nuts, kacang-kacang, fresh water, fresh air. You will live long like Adam, 930 years. And learn from Mahathir. Makan setengah,
Makan jangan sampai kenyang. Sebelum kenyang, stop. You makan sampai kenyang, you makan terlalu banyak. Ikut Dr. Mahathir lah. Satu perkara saja saya belajar dari dia. Sebab kesihatan hidup panjang. Jangan makan sampai kenyang. Jika kamu makan sampai kenyang, kamu makan terlalu banyak. Macam mana kamu tahu kamu makan terlalu banyak? Kamu gemuk. Macam mana kamu tahu kamu makan terlalu sedikit? Kamu kurus. Itu hikmat. So kamu mesti adjust apa keperluan tubuh kamu. Setiap orang lain. Ya. Amin. I hope I answer your question. Okay, next. Cukup ah? Okay. One last one. Tiada orang tanya mengenai kewangan. Wah, semua kaya sini. Hui. Okey, tak ada soalan. Okey, baik. Terima kasih. Tuhan berkati. Thank you Pastor. Haleluya. Wah, sangat input dan juga contoh-contoh yang kita boleh simpan, kita boleh pikirkan dan kita boleh ambil dalam hidup kita. Ya, saya sangat suka jaga makan penting ya, selain daripada leadership. Ya, haleluya, haleluya. Kita beri satu tepukan lagi. Ya. I wish dia ada soalan banyak tapi saya rasa cukup. Sekarang sudah 5:30. Hari ini kita dengar bunyi mercun, nanti cap gomek hari ini. Alright, kita tunduk kepala, kita doa. Haleluya, segala input firman Tuhan yang kami dengar pagi ini, petang ini Tuhan, sungguh indah. Melalui hamba-Mu, Pastor Dr. Paul yang hadir memberkati kami. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami diajar bagaimana menjaga hidup kami, bagaimana hidup sehat, bagaimana kami menangani kehidupan kami sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bapa, sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, dan juga di pejabat kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau terus menolong kami dan beri kami hikmat untuk melihat perkara-perkara di depan kami, sehingga kami dapat membuat keputusan dengan bijaksana Tuhan. Tuhan, ketika kami kurang hikmat, biarlah kami akan meminta hikmat daripada Tuhan. Pakai setiap kami yang ada di tempat ini, baik pemimpin-pemimpin yang hadir, urapi dan pakai kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk Pastor Paul. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dia di masa-masa akan datang Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Thank you. Kita akan ambil gambar, kata dia. Boleh.
baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua makhluk di bumi di surga nyanyi sangka kalah dan daya. Semua makhluk di bumi di surga sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, 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 oh. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik, kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, betul. Coba lagi. Ya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan selama
ber